Jalan Margarita di kawasan Lomas de San Miguel, kota Atizapan de Zaragoza, Meksiko, nampak lengang. Tak banyak terlihat orang berlalu lalang di kawasan ini. Hanya sesekali mobil melintas dengan kecepatan tinggi menuju kawasan Villas de la Hacienda. Hampir sebagian besar warga di kawasan ini meninggalkan rumahnya, entah pindah ke kota lain atau bagaimana, sehingga pemukiman ini terlihat sepi. Di antara deretan rumah warga itu, menyempil rumah sekaligus toko milik pria gaek berusia 76 tahun, Andres Filomeno Mendoza. Persis di blok 37, lot 19 nomor 22. Kondisi rumah di balik pagar tinggi itu sudah hancur. Terlihat beberapa onggokan tanah, pasir, dan bebatuan di depannya. Pintu gerbang utama rumah Andres Mendoza yang berwarna biru dirantai dan digembok. Di pintu itu juga masih terpasang pita kuning polisi dan tempelan kertas telah robek bertuliskan dilarang masuk dan dilarang parkir. Di samping kiri pintu gerbang terdapat pintu toko milik Andres. Di pintu toko warna putih itu terdapat tulisan grafiti warna hijau yang artinya tidak satu lagi. Di bawahnya berjajar sejumlah gelas kaca atau plastik yang di dalamnya terdapat bekas lilin terbakar. Itu merupakan sisa-sisa aksi unjuk rasa warga kota 2 tahun lalu atas kasus pembunuhan sekaligus kanibalisme yang dilakukan Andres Mendoza selama 2 dekade, yaitu antara tahun 1990 hingga tahun 2021. Pada 14 Mei 2021, Reina meminta izin kepada suaminya, Bruno Angel Portillo, seorang polisi di kota Atizapan. Ia akan pergi bersama Andres Mendoza ke pusat kota untuk membeli sejumlah suku cadang ponsel untuk jualan di tokonya. Reina telah mengenal Andres Mendoza selama 3 tahun. Andres Mendoza sering ke rumah Reina. Dia sering diajak makan malam oleh Reina dan Bruno. Bahkan anak-anak mereka dekat dengan Andres Mendoza. Keluarga ini merasa iba dengan kehidupan pria tua yang hidup seorang diri itu. Bahkan mereka kerap meminta tolong kepada Andres untuk memperbaiki ponsel yang rusak, melukis, dan memperbaiki peralatan lainnya. Namun perasaan Bruno menjadi tak menentu setelah mengetahui istrinya tak kunjung pulang ke rumah hingga keesokan harinya usai berbelanja bersama Andres Mendoza. Bruno sempat mencari keberadaan istrinya ke sejumlah tempat di kota tersebut. Dia lalu berinisiatif melacak lokasi ponsel istrinya dan rekaman CCTV milik publik. Dari penyelidikan itu, Bruno tahu istrinya terakhir kali terlihat berada di dekat rumah Andres Mendoza. Dia pun mendatangi rumah Andres Mendoza dan sempat cekcok mulut dengan pria tua itu hingga berantem. Bruno berhasil memasuki rumah Andres Mendoza. Ia terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di bawah kolong tempat tidur. Matanya nanar ketika melihat potongan tubuh manusia yang diduga istrinya Reina. Bruno lantas keluar dari rumah dan melaporkan penemuan itu ke polisi pada 15 Mei 2021. Sejak itulah, polisi melakukan penyelidikan dan menggeledah rumah Andres Mendoza. Di lokasi itu, para petugas menyelidiki ruang bawah tanah yang berada tepat di bawah ranjang Andres Mendoza.
Para penyelidik tercengang ketika menemukan 17 kuburan korban wanita, seorang anak, dan seorang pria. Petugas juga menemukan 12 telepon seluler, 12 chip telepon, 28 kaset, dan sebuah kaset VHS, alat rias, pakaian, dompet, sepatu, dan barang yang diduga milik korban mutilasi Andres Mendoza. Selain itu, ditemukan buku catatan daftar nama wanita korban, dan yang membuat bulu kuduk merinding, ditemukan kulit wajah dan rambut para korban yang mengering. Polisi dan ahli forensik menggali tanah di setiap sudut di dalam rumah dan di luar rumah Andres Mendoza. Dari penggalian itu, ditemukan sebanyak 4.300 sisa tulang dari 19 orang korban. Para korban diduga memiliki umur antara 30 hingga 40 tahun. Andres Mendoza juga mengaku telah makan daging korban. Sejak saat itu, ia dijuluki Monster of Atizapan atau kanibal Atizapan. Andres mengaku telah menghabisi nyawa sebanyak 30 orang korban. Menurut penyidik, Andres Mendoza selalu mengoleksi foto Polaroid setelah membunuh para korbannya. Bahkan, ia tega membuat film dirinya sendiri ketika menyayat tubuh korban. Setelah dibunuh dan dimutilasi, jenazah-jenazah itu dikubur di teras rumah Andres Mendoza. Dalam persidangan pada 20 Mei 2022, Andres Mendoza mengaku bertemu dengan wanita para korbannya di klub malam. Dia yang memiliki tubuh pendek, tegap, dan tatapan teduh berhasil menipu para korbannya. Dia merayu dan mengajak teman wanita barunya ke rumahnya. Setelah berada di rumah, Andres Mendoza menikam jantung korbannya. Setelah korban dibunuh dan dimutilasi, Andres Mendoza biasa menaburi jasad korban dengan garam. Hal itu dilakukannya agar tubuh korban awet. Oleh para tetangga, Andres selama ini dikenal sebagai warga negara teladan. Pria tua itu tinggal seorang diri. Bahkan ia sempat menjabat sebagai presiden dewan di lingkungan tempat tinggalnya. Namanya masuk dalam daftar 100 orang penerima sumbangan sebesar 600 peso setiap 3 bulan. Dengan uang tersebut, menurut kesaksian tetangga, Andres selalu membeli bola untuk anak-anak jalanan, sup instan bagi keluarga miskin, dan cat untuk rumah warga. Namun citranya sebagai warga teladan runtuh sejak ia ditangkap pada 18 Mei 2021. Kini ia mendekam di penjara hingga sisa umurnya habis. Ia divonis hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan di Meksiko sejak Agustus 2021.